Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sutina dari kelas 6 SIP 4 dengan NIM 1862-2011-40. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya mengenai Good Corporate Governance terhadap manajemen laba, studi empiris pada perusahaan manufacturing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2018. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance terhadap manajemen laba, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada umumnya, semua bagian dari laporan keuangan adalah penting dan diperlukan dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, kebanyakan para pemakai laporan keuangan lebih terpusat pada informasi laba yang terdapat dalam laporan laba rugi tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang digunakan untuk menghasilkan laba atau rugi tersebut. Laba merupakan alat pengukur kinerja bagi manajemen dan juga merupakan bagian dari laporan perusahaan. Informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya. Tindakan yang mementingkan kepentingan sendiri atau oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur, dinaikkan, atau diturunkan sesuai keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba. Tahridan Resti tahun 2010. Menurut Azizi et al. Tahun 2018, manajemen laba adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi baik. Laporan keuangan yang fungsi awalnya sebagai fungsi sumber informasi utama bagi stakeholder dimanfaatkan oleh manajer untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada mereka. Hal tersebut dilakukan oleh manajer dengan berbagai tujuan, diantaranya untuk mengurangi beban pajak, menarik para investor agar menginvestasikan dananya ke perusahaan yang dijalankan. Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal pelaporan keuangan yang secara luas diketahui, yaitu diantaranya PT Kimia Farma dan PT Inovasi Infraco atau INPS, dan juga kasus yang salah satu pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui adalah kasus Toshiba Corporation. Rekayasa teknologi dan elektronik asal Jepang Toshiba Corp penyebab kasus skandal tersebut adalah kurangnya penerapan corporate governance. Sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan good corporate governance. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan dapat terjadi pada perusahaan yang kurang menerapkan atau lemahnya sistem good corporate governance. Budiono tahun 2005. Beberapa faktor yang mempengaruhi laba pada penelitian ini diantaranya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional menjadi salah satu peran GCG dalam mengurangi praktik manajemen laba perusahaan. Investor institusional tersebut menjadi tolak ukur yang efektif bagi seorang manajer dalam mengambil sebuah keputusan, karena investor tersebut tidak mudah percaya terhadap data yang telah dimanipulasi dan berfokus pada laba yang akan dihasilkan di masa yang akan datang. Kepemilikan manajerial memiliki peran ganda baik sebagai investor maupun juga manajer dalam mengambil sebuah keputusan. Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit memiliki peran sebagai pengawas manajemen yang ada pada perusahaan. Pengawasan tersebut dapat membuat manajer perusahaan tidak dapat mengubah jumlah pendapatan perusahaan. Komite audit dalam perusahaan akan menekankan manajemen laba, yang berarti kualitas laporan keuangan yang dihasilkan semakin tinggi. Jumlah dewan komisaris juga harus dibentuk dalam ukuran yang tepat. Yu tahun 2006 menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Namun Marihot dan Setiawan tahun 2007 menyatakan bahwa ukuran Dewan Komisaris justru berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Tridayani tahun 2008 menyimpulkan bahwa ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Selain beberapa hal di atas, struktur kepemilikan ternyata juga dapat membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Antonia tahun 2008 menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Namun, Tridayani tahun 2008 menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi manajemen laba. Suryani tahun 2010 menyimpulkan bahwa kepemilikan saham oleh manajer sendiri dapat mengurangi manajemen laba. Namun, Tridayani tahun 2008 berpendapat bahwa kepemilikan manajerial tidak dapat mempengaruhi manajemen laba. Nah, kemudian hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba ternyata menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba. 2. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? 2. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba? Dan yang keempat, apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 3. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. 1. Menguji secara empiris kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang kedua, menguji secara empiris Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen laba. Dan yang ketiga, menguji secara empiris kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Dan yang terakhir, menguji secara empiris komite audit terhadap manajemen laba. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, teori keagenan atau agensi teori, yaitu timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik atau prinsipal dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian, terhadap dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan, di mana masing-masing pihak perusahaan untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dihendaki. Ali tahun 2002. 2. Manajemen laba. Menurut Sulistiono tahun 2014, manajemen laba adalah aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan. Manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Setiawati tahun 2002 menyatakan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau manajer. 3. Good corporate governance adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika usaha yang berlaku. Penerapan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan nilai ekonomi jangka panjang bagi para investor dan pemangku kepentingan atau stakeholder. A. Kepemilikan institusional dan manajemen laba. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan lain, dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa. Dia tahun 2009. B. Kepemilikan manajerial dan manajemen laba. Berdasarkan teori keagenan, kepemilikan manajerial diasumsikan dapat mengurangi tingkat masalah keagenan yang timbul dalam suatu perusahaan. Utama dan Afriani tahun 2005 menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan corporate governance tidak terlepas dari struktur kepemilikan perusahaan. Budiono tahun 2005 menyebutkan secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu memiliki kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Yang C. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan manajemen laba. Secara umum, Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Yang D. Komite Audit dan Manajemen Laba. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengenai Komite Audit adalah suatu
komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. 3. Kerangka konseptual. Nah, berdasarkan konsep yang sudah dikemukakan di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Di sini ada kerangka konseptualnya. Yang pertama ada kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba, proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap manajemen laba. Yang ketiga, keempat yaitu ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. 1. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan berupa nilai rata-rata dari tahun 2016 sampai 2018. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh perusahaan manufaktur yang sudah memenuhi kriteria tersebut yang terdaftar di BEI. Yang kedua ada populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi, yaitu sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BI. Periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2016 sampai 2018, yaitu sebanyak 144 perusahaan. Yang kedua, sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan sebagai objek penelitian. Sampel penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2016 sampai 2018 dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama telah terdaftar di BEI selama periode 2016 sampai 2018. Yang kedua, emiten manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 31 Desember 2016 sampai 2018. Yang ketiga, laporan keuangan dalam mata uang rupiah. Dan yang keempat, memiliki data mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, Dewan Komisaris Independen, dan ukuran komite audit. Nah, yang ketiga, definisi operasional variabel dan cara pengukurannya. 1. Variabel independen atau variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Yang A, manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu dengan proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi skipper tahun 1989. Nah, penggunaan dictionary accrual sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan Bonifit-Jones model menurut Detkau et al. Tahun 1995. Di sini ini dia model Bonifit-Jones. Selanjutnya ada keterangannya. DAI yaitu dictionary keluar perusahaan I pada periode KT, NDAIT non-discretionary accrual perusahaan I pada periode KT, TAIT yaitu total accrual perusahaan I pada periode KT, NIT yaitu laba bersih perusahaan I pada periode KT, CFOIT aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan I pada periode KT, AIT-1 yaitu total aktiva perusahaan I pada periode KT -1, delta REVT yaitu perubahan pendapatan perusahaan I pada periode KT, PPET yaitu aktivitas tetap perusahaan pada periode KT, delta RSCT yaitu perubahan piutang perusahaan I pada periode KT. Yaitu error. 2. Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah mekanisme corporate governance, yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, ditambah dengan ukuran komite audit sebagai salah satu variabel yang bersifat pengawasan dari mekanisme corporate governance. A. Kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik Dewan Eksekutif dan Manajemen dalam suatu perusahaan. Sujoko tahun 2009. Diperoleh rumusnya KM sama dengan SM per SB dikali 100%.
Yang B, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Silvia dan Siddhartha tahun 2005. Nah, rumusnya diperoleh KI sama dengan SI per SB dikali 100%. Yang C, proporsi Dewan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat dipengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. KMKG tahun 2004. Rumusnya yaitu DKI sama dengan DKI per ADK dikali 100%. D, ukuran komite audit menyebutkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Ukuran komite audit diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan. Rumusnya diperoleh yaitu KA sama dengan anggota komite audit. Metode analisis data. Yang satu, analisis statistik deskriptif, digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata minimum, maksimum, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti. Ghazali tahun 2013. 2, uji asumsi klasik. Yaitu ada uji normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah data atas variabel independen dan variabel independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal. Ghazali tahun 2013. Dan pada penelitian ini, uji normalitas didasarkan pada uji statistik sederhana dengan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov, Smirnov, S. Yang B, uji heteroskedastisitas memiliki tujuan utama untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varianse dari residual di dalam model regresi suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Ghazali tahun 2013. Model regresi diklasifikasikan heteroskedastisitas jika hasil pengujian variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu jika memiliki nilai signifikan di atas 0,05. Yang C, uji multikolineritas dilakukan untuk menguji apakah di dalam model regresi penelitian terdapat korelasi antar variabel bebas. Ghazali tahun 2013. Uji multikolineritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai variansi inflation factor atau PIF. Apabila nilai PIF lebih besar dari 1 atau PIF lebih besar dari 1 menunjukkan adanya gejala multikolineritas, sedangkan nilai PIF yang mendekati 1 menunjukkan tidak adanya gejala multikolineritas. Yang D, uji autokorelasi digunakan untuk menguji dalam model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 sebelumnya atau tidak. Apabila terdapat korelasi antar residual, maka model regresi mengalami masalah autokorelasi. Ghazali tahun 2013. Uji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin menurut Watson. Yang kelima, ada uji hipotesis, yaitu uji regresi linear berganda. Model analisis data yang dipakai adalah model statistik regresi linear berganda. Data yang didapat dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan regression analysis dengan bantuan SPSS, di mana dalam persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus B5X5 plus B6X6 plus E. Keterangan di mana Y yaitu manajemen laba, A konstanta, B koefisien regresi, X1 kepemilikan manajerial, X2 kepemilikan institusional, X3 proporsi komisaris independen, X4 komite audit, dan yang terakhir E yaitu error. B. Uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinan atau R2 digunakan untuk menguji model regresi yang digunakan Ghazali tahun 2013. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen dalam penelitian dapat memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel dependen. Yang C, uji statistik F, yaitu F-test. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Ghazali tahun 2013. Keseluruhan variabel independen dikatakan mempengaruhi variabel dependen jika memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Dan yang terakhir, uji statistik T, yaitu t-test,
Uji stres titik T memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu dalam menerangkan variansi variabel independen. Ghazali tahun 2013. Variabel independen dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen jika memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sekian presentasi metode penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.